Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ihsan Nawawi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri tentang penarikan kesimpulan dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dosen Wahyono Magister Pendidikan. Baik, pembahasan pertama kita adalah pengertian dari penarikan kesimpulan. Pertama adalah pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan adalah keputusan akhir, dalil, hukum, tingkatan akhir, inferensi, persetujuan akhir, ataupun sebuah tesis. Jadi kesimpulan akhir itu merupakan sebuah kumpulan atau segala apa yang ada dalam pembahasan karya ilmiah dikumpulkan menjadi satu dan secara ringkas kemudian menjadilah sebuah kesimpulan. Kemudian pengertian dari penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu merupakan sebuah penentuan atau penilaian yang menentukan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak. Misalnya ada sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa media digital sangat mempengaruhi hasil dari belajar siswa. Atau yang negatif misalnya, ternyata pembelajaran media digital tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Itu contoh dari hipotesis. Kemudian, hipotesis itu diterima jika memenuhi persyaratan sebuah keilmuan. Yang sudah kita ketahui bahwa ada beberapa persyaratan keilmuan. Yang pertama adalah keilmuan yang pertama harus objektif, yaitu di mana keilmuan tidak dipengaruhi oleh perspektif tertentu, yaitu tidak berubah dimanapun dia berada, tidak dipengaruhi oleh organisasi tertentu, ataupun tidak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Kemudian syarat keilmuan yang kedua adalah metodik, di mana sebuah keilmuan tersebut itu memang dirancang dan sudah melewati beberapa pengamatan oleh beberapa ahli dan juga dikontrol. Yang ketiga adalah universal, di mana suatu keilmuan itu berlaku di seluruh dunia. Jika di tempat sini misalnya keilmuan tersebut berlaku seperti itu, maka di tempat lain pun maka juga berlaku sama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sistematis, di mana sebuah keilmuan tersebut tersusun rapi dari pengertian, rincian, kelebihan ataupun kelemahannya. Kemudian hipotesis ditolak jika tidak memenuhi persyaratan keilmuan yang telah disebutkan tadi. Pembahasan selanjutnya adalah karakteristik kesimpulan. Karakteristik kesimpulan yang pertama adalah ditulis dengan pernyataan yang singkat. Jadi, kesimpulan itu memang merupakan kumpulan atau rangkuman dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan. Namun walaupun begitu, itu hanya diambil beberapa yang penting saja. Jadi tidak dimasukkan semua. Misalnya pengertian ini menurut para ilmuwan, pengertian ini lagi menurut ilmuwan satunya lagi, tidak begitu. Tapi langsung diambil kesimpulan, misalnya bahwa pembelajaran itu adalah seperti ini, dan begitu. Kemudian yang kedua adalah kesimpulan tidak memuat bahasa statistik atau angka-angka. Jadi, seandainya di pembahasan membahas misalnya pengaruh pembelajaran media digital, menggunakan media digital pembelajaran itu berpengaruh, misalnya anak yang belajar menggunakan media digital 50% meningkat daripada anak yang tidak menggunakan media digital. Maka nanti di kesimpulan itu tidak ditulis seperti itu, namun ditulis misalnya bahwa pembelajaran menggunakan media digital itu lebih baik dan akan dapat meningkatkan hasil belajar anak-anak begitu. Jadi tidak menampilkan sebuah angka-angka. Kemudian kesimpulan memiliki gambaran umum dari analisis sebuah data. Jadi, kesimpulan itu akan menggambarkan secara umum, jadi tidak menggambarkan secara rinci. Kenapa? Karena gambaran secara rinci itu dijelaskan dalam pembahasan. Kemudian,
Karakteristik kesimpulan yang selanjutnya adalah selalu menuju rumusan masalah dan tujuan masalah. Jika misalnya sebuah rumusan masalah, bagaimana pengaruh pembelajaran media digital terhadap hasil belajar anak-anak, maka nanti karakter kesimpulan itu tidak akan jauh dari rumusan masalah tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis kesimpulan berdasarkan kualitasnya. Yang pertama adalah kesimpulan kualitas afirmatif. Kesimpulan kualitas afirmatif merupakan sebuah keputusan yang membenarkan, mengakui, atau menetapkan sebuah hipotesis. Jadi, misalnya hipotesis itu menyatakan bahwa seperti yang kita ketahui di awal, bahwa hipotesis itu merupakan sebuah keputusan awal dari pemakalah atau peneliti itu sendiri. Maka apabila nanti dalam hasil penelitian keputusan atau dugaan sementara dari peneliti tersebut benar, maka kesimpulan akan mengkonfirmasi bahwa hipotesis yang telah dikemukakan oleh pemakalah di awal itu memang benar. Misalnya, pembelajaran media digital memang benar-benar bisa mempengaruhi hasil belajar dari anak-anak. Anak-anak menjadi lebih bebas untuk mengemukakan pendapat, menjadi lebih interaktif, dan bisa meningkatkan kreativitas. Begitu. Kemudian, kesimpulan yang kedua adalah kesimpulan kualitas negatif. Kesimpulan kualitas negatif merupakan kesimpulan yang meniadakan, mengingkari, dan menolak dari hipotesis. Misalnya, ternyata hasil pembelajaran menggunakan media digital itu tidak meningkatkan hasil belajar dari anak-anak. Ternyata anak-anak tidak interaktif atau anak-anak tidak tertarik dengan pembelajaran media digital. Itu merupakan sebuah penolakan dari hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti. Kemudian kita akan membahas tentang langkah-langkah menarik kesimpulan. Langkah yang pertama adalah memilih masalah, di mana sebelum memenuhi kesimpulan, peneliti pastinya akan mencari sebuah masalah tersebut untuk diuraikan lalu disimpulkan. Yang kedua adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan di situ adalah proses di mana pemakalah atau peneliti mengumpulkan segala informasi yang nantinya akan dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Kemudian langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Di sini peneliti atau pemakalah akan menentukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan menjadi inti dari pembahasan. Fungsinya apa dari merumuskan masalah? Fungsinya adalah supaya nanti pembahasan itu tidak melebar atau tidak membahas pembahasan yang tidak dibahas dalam sebuah penelitian. Kemudian langkah selanjutnya adalah merumuskan anggapan dasar atau hipotesis. Jadi di sini peneliti akan menentukan hipotesis seperti tadi. Misalnya, ternyata media digital itu bisa mempengaruhi hasil belajar dari anak-anak. Ataupun misalnya media digital tidak berpengaruh terhadap hasil belajar anak-anak, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih pendekatan. Di sini peneliti atau pemakalah akan memilih pendekatan secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Kualitatif berarti nanti hasil penelitian tersebut berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana penelitian tersebut. Kemudian jika peneliti memilih dari pendekatan kuantitatif, maka peneliti harus mencantumkan beberapa persentase atau nilai-nilai angka-angka dari uji coba penelitian. Langkah selanjutnya adalah menentukan variabel dari sumber data. Seperti yang kita ketahui bahwa variabel ada 3 jenis. Ada variabel data, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Yang kedua adalah variabel terikat, yaitu merupakan perubahan yang disebabkan oleh variabel bebas. Dan yang ketiga adalah variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Contoh dari variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, misalnya dalam contoh pengaruh pembelajaran media digital terhadap hasil belajar anak-anak.
Maka variabel bebas dari judul tersebut adalah pengaruh pembelajaran. Kemudian variabel terikat dari pembahasan tersebut adalah hasil belajar, yakni merupakan perubahan yang digantungkan terhadap variabel bebas. Kemudian variabel moderatornya adalah misalnya anak-anak bisa belajar, bisa meningkat belajarnya jika ada motivasi ataupun dari keinginan dari anak-anak itu sendiri. Maka motivasi dan keinginan mandiri dari anak-anak tersebut itu termasuk dari variabel moderator. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen. Instrumen di sini merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai evaluasi dari karya ilmiah. Misalnya alat evaluasi itu contohnya adalah observasi dan soal tes. Observasi itu adalah merupakan kegiatan terjun secara langsung di lapangan untuk mengetes data. Kemudian jika menggunakan soal tes, maka soal tersebut nanti digunakan apakah benar hipotesis tersebut berlaku ataupun tidak. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Di sini peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai instrumen, misalnya dari berbagai buku ataupun misalnya didapat dari jurnal ataupun majalah-majalah yang memuat penelitian-penelitian yang ada hubungannya dengan judul penelitian yang dipilih oleh pemakalah. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah merupakan penjabaran secara umum, di mana data-data yang telah dikumpulkan tadi akan dijabarkan sehingga memunculkan sebuah hasil dari penelitian tersebut. Bagaimana menyimpulkan penjabaran dari pemakalah itu sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Ini adalah inti dari pembahasan kita, di mana di sini menarik kesimpulan itu merupakan langkah pengumpulan segala data dari awal penelitian sampai akhir penelitian dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah kesimpulan yang ringkas dan tidak memuat rincian-rincian, karena rincian-rincian telah dicantumkan dalam pembahasan makalah atau skripsi. Kemudian langkah terakhir adalah menyusun laporan. Di sini peneliti mulai menyempurnakan penelitiannya, di mana dia menyempurnakan penulisan yang benar sesuai dengan karya ilmiah atau menyesuaikan keilmuan yang ada dalam penelitian ataupun seperti menyelaraskan kajian pustaka yang ditemukan seperti dari buku-buku ataupun dari majalah-majalah yang ditemukan, supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan oleh pengetes. Kemudian pembahasan kita adalah unsur-unsur yang harus ada dalam kesimpulan. Yang pertama adalah sesuatu yang ada dalam kesimpulan adalah hasil analisis kajian pustaka dan interpretasi dari tema. Jadi kesimpulan juga harus mengandung hasil analisis, tidak boleh menjabarkan lebih jauh dari itu. Kemudian yang kedua adalah mengandung saran yang ditujukan kepada pembaca. Nantinya di bagian akhir dari penelitian itu pemakalah atau peneliti akan memberikan sebuah saran bagaimana sebaiknya pembaca tersebut yang membutuhkan makalah tersebut sebagai rujukan agar pembaca tersebut bisa memanfaatkan dengan baik apa yang dibaca dari hasil dari penelitian tersebut. Kemudian unsur-unsur selanjutnya adalah menggambarkan karya ilmiah secara singkat. Seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa kesimpulan itu tidak menjelaskan secara gamblang atau menjelaskan keseluruhan dari pembahasan, tapi hanya menggambarkan poin-poin penting saja dari penelitian. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyimpulkan materi yang tidak dibahas dalam penelitian. Misalnya yang diteliti adalah pembelajaran media digital, maka di situ tidak perlu membahas latar belakang dari penemu-penemu media digital atau membahas jenis-jenis media digital sampai rincian media digital. Itu tidak perlu, karena di situ hanya membahas pengaruh dari pembelajaran media digital saja dan tidak membahas yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin mohon maaf jika ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.